Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu dari mana nih? Yang dari Bogor yang mana? Nggak ada. Itu yang ini dari mana yang kuning tadi? Garut. Jadi hari ini semuanya dari Garut. Ada yang dari Cirebon juga. Ya Allah, yang dari Cirebon angkat tangan. Mana yang Cirebon? Oh, yang hijau ini Cirebon juga. Masya Allah, senang banget. Ada dari Makassar? Ada. Angkat tangan dari Makassar. 1, 2. Lagi. Ada yang dari Batam? Saya sebenarnya nggak jelas suku saya apa. Gitu orang ya? Tua Jawa, Palembang, Batam. Jadi sukunya apa tuh? Tunjuk aja tiga-tiganya. Ya kan? Kalau gitu tunjuk tiga-tiganya. Makanya nggak jelas ditunjuknya apa. Kalau Ustadz kan jelas Makassar. Maksudnya apa? Kalau saya Jakarta, Palembang dan sekitarnya. Kayak inian aja. Hari ini kita datang bintang tamu. Bintang tamu kita ini ada Ibu Emma Fauzia. Ada yang tahu Bu? Siapa Bu? Siapa yuk? Siapa? Ibunya Vicky, betul banget. Tepuk tangan lu dong Bu. Assalamualaikum Ibu Emma. Waalaikumsalam. Kumaha? Ibu. Kalau ibu asli dari mana Ibu? Ibu Emma. Betawi aja deh. Oh Betawi aja. Banyak juga jangan-jangan. Betawi mana. Ya udah nggak apa Betawi aja. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ini Vicky nggak diajak? Enggak takut ngerepotin Ibu. Vicky lagi syuting. Iya. Tadi kan kalau bisa kita cerita tadi dari Makassar mana? Dua orang Makassar. Kemarin saya jadi ingat itu. Kenapa? Kita punya ini jalan-jalan ke Makassar. Oh, iya. Ustadz tempat tausiah di Makassar. Itu seru banget Ustadz Oki. Di tempat. Kenapa Ustadz? Aku bahas dari situ sesuatu banget. Karena banget. Alhamdulillah pas di Makassar saya bahas tentang keluarga. Oh serunya. Ini jamaah di studio bingung nih. Emang ngomongin apaan sih? Yang di luar juga bingung. Kalau gitu langsung aja kita ajak lihat tayangannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Dalam rangka HUT Yayasan Kemala Bayangkari, Ustadz Maulana, Fadli dan Ade Gingso bersilaturahim ke Sekolah Polisi Negara Batua, Makassar, Sulawesi Selatan. Wah, sepertinya para ibu Bayangkari sudah siap mendengarkan tausiah Ustadz Maulana ya. Tema yang diangkat adalah Baiti Jannati. Apa sih Baiti Jannati itu Ustadz? Nah jamaah, seperti apa jawaban Ustadz Maulana? Baiti Jannati, rumahku, surgaku. Banyak orang menjadikan rumahnya adalah nerakanya. Apa syaratnya jannah? Apa syaratnya surga? Ada 3. Yang pertama jenisnya baru Ibu. Parauhu, warehanu, wa jannatun naim. Apa itu? Nikmat, tentram, dan rezeki. Ini harus ada 3 itu. Kalau merasa nikmat, nyaman di rumah, itulah surga. Merasa damai di rumah, itulah surga. Merasa mendapatkan rezeki, pemanfaatan di dalamnya, itu adalah surgamu. Tapi ingat, banyak yang salah paham tentang surga. Surga itu tidak usah jauh kemana-mana. Surga itu ada di rumahmu. Biar rumahnya kecil, yang penting kita tenang tinggal di dalam. Sekarang, kembali pada diri kita. Apakah kita akan menjadikan rumah kita adalah surga? Itu kembali pada diri kita. Karena ingat, An-Nisa'u imadud bilad. Ingat, perempuan itu tiangnya negara. Kapan perempuan itu dihina, maka hancur negara itu. Sama juga, kapan sosok wanita di rumah tangga itu tidak dimuliakan, tunggu rumah tangga itu akan hancur. Makanya wanita harus dijaga. Karena inti dari rumah itu adalah salah satunya adanya sosok wanita. Orang bisa berperan sebagai laki-laki. Orang bisa mencari nafkah. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi seorang ibu. Tidak ada.
Mana tahan suami kalau meninggal istrinya. Tapi wanita masih tahan walaupun sudah tidak ada suaminya. Tidak ada yang lamar. Wanita sanggup setia, laki-laki mana tahan setia. Nih jamaah yang ada di sini saya minta mungkin yang mau bertanya, yang mau curhat sama Pak Ustadz boleh saya kasih kesempatan. Angkat tangannya terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari Kedah Cabang Luhut Timur. Pak Ustadz, ini mohon maaf saya mau menanyakan, sebetulnya pertanyaan saya ini bukan pertanyaan pribadi saya, tapi saya mewakili dari mungkin sebagian kecil atau sebagian besar dari ibu-ibu yang hadir di sini, atau terutama sekali mewakili dari anggota kami. Di sana banyak sekali permasalahan rumah tangga, terutama suami-suami yang nyeleweng atau selingkuh. Tetapi permasalahannya mereka itu sudah tidak membiayai istrinya, sudah nyeleweng dan tidak mengakui lagi anaknya. Bagaimana itu caranya saya nanti memberitahu? Jangan Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz. Dia mau lawan. Mohon maaf Pak Ustadz, jadi dia sudah tidak menghidupi anak istrinya, tidak mengakui lagi. Nah, bagaimana caranya saya memberitahu ke suami ataupun istrinya, karena setiap hari istrinya selalu ke rumah saya minta petunjuk-petunjuk. Jadi saya juga bagaimana caranya, sedangkan suaminya kayaknya sudah buta hatinya. Oh, Masya Allah. Bagaimana cara solusinya? Terima kasih Ibu, Ustaz. terima kasih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada semua orang-orang yang di rumah yang lagi nonton, laki-laki yang tidak menafkahi istrinya tidak pantas disebut laki-laki, tidak pantas disebut suami, karena tugas suami menafkahi, mendidik dan melindungi. Mohon maaf, Anda sudah melanggar undang-undang pernikahan tentang 4 hal itu. Jikalau tidak menafkahi istri 4 bulan berturut-turut, sudah tidak dipantas lagi dijadikan suami. Sudah bisa menggugat wanita untuk cerai. Mohon maaf, saya tidak menganjurkan perceraian, tapi minta pertanggungjawaban. Tapi kalau persoalan selingkuh, saya tidak ikut campur. Karena selingkuhnya laki-laki, jangan menyalahkan laki-laki, tapi introspeksi diri sang wanita. Karena bisa jadi suami selingkuh karena istrinya selalu tidur membelakangi suami. Salah. Istri yang tidur membelakangi suami pertanda dia sudah melakukan dosa. Haram memberi punggung suami. Tidak boleh. Mana mungkin orang pergi makan di warung kalau makanan di rumah enak. Betul banget. Jadi ibu yang di belakang jelas ibu ya, mohon izin ya. Terima kasih banyak. Ini rame banget. Ini Masya Allah. Bait Masya Ijanati, Allah. tapi di situ ibu-ibu tuh curhatannya kayak gitu. Tentang perselingkuhan. Tentang perselingkuhan, serem. Saya paling jengkel Masya itu kalau Allah. ada yang seperti itu. Kenapa Pak Ustadz? Rasa-rasanya saya mau ketok palanya. Kalau Ustadz jengkel, kalau saya teriris-iris hatinya. Oh, gitu ya, Karena ya. yang namanya mengkhianati itu ya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perbuatan selingkuh atau diselingkuhi Iya, ya Bu. amin. Masalahnya Amin. laki-laki itu tidak punya dosa sama istri, tapi adanya zolim. Ada Lebih zolim, tinggi ya? daripada dosa. Ih, nauzubillah, serem amat kalau kayak gitu ya. Iya. Aduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Waalaikumsalam. tamu. Ya Allah, siap. Oh, Ya ampun, Sinta kamu lupa sama Alona. aku. Ya ampun. Ini apanya Padli? Selingkuhannya Padli. Enak aja sembarangan kalau ngomong. Sembarangan. Jangan sembarangan kalau ngomong. Lagi ya gila. Aduh. Aku juga mau salam. Sehat Alona. Ini Alona. Alhamdulillah. Kenapa, sehat. Ustadz? Udah tenang dulu. Ustadz kenapa? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Alona. Alona sekarang boleh duduk dulu sebelah sini. Nih, awas Ustaz Sam, geser dikit. Ustadz nanti. Awas keinjak. Allah Akbar. Aduh, ramai banget studio ya. Kenapa? Di studio udah ada mamanya
Vicky, Tante Eva, ada Alona. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol apa sama Tante mereka Emma ya? sama Alona kenapa, Mas Fadli? Aduh, apa ya? Ada gitu deh. Oh, Ini buat gitu. main di rumah. Setelah ini kita akan lihat lagi lanjutannya tentang tayangan kita di Makassar. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau gitu kita kasih kesempatan lagi kepada yang lain dulu yuk. Mungkin yang lain ini ada permasalahan juga yang serius nih. Boleh. Silakan angkat tangannya dulu sebentar Pak Ustadz. Mohon izin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kok jadi bisik-bisik sih? Dia ngomongnya Dengan pelan. Ibu Rini. Ibu Rini Muari. Irini Muali. Contoh kasus yang sering dialami di anggota kita mengenai KDRT. KDRT. Iya, Kekerasan KDRT. dalam rumah tangga. Yang wajib dihindari di dalam keluarga pada saat suami kita yang wajib dihindari untuk dilakukan Apa itu Bu? oleh suami istri pada saat kita bertengkar. Apa itu Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Tidak ada rumah tangga yang adem ayem. Ingat ya, pertengkaran rumah tangga itu adalah menuju kebahagiaan. Tidak mungkin ada kata maaf kalau tidak ada pertengkaran. Iya. Kasih sayang itu akan timbul setelah adanya badai. Dan ingat, jangan tunggu pelangi kalau tidak ada badai. Habis hujan baru timbul pelangi. Kalau ada pelangi timbul, nggak tidak ada hujan sebelum dan sesudahnya, itu pelangi salah alamat. Terus satu lagi Pak Ustadz. Nah. Permasalahan KDRT ini bagaimana Pak Ustadz? Ini, kalau terjadi kekerasan rumah tangga, jangan melibatkan orang lain. Tapi selesaikan dulu dalam lingkup rumah tangga. Kalau terjadi pertengkaran rumah tangga, yang pertama jangan pernah mengungkit-ungkit. Jangan pernah mengumbar-umbar. Jangan pernah mencaci, menjelek-jelekkan. Ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. Insya Allah, hari itu kau marah sama suamimu. Tapi kalau perempuan itu tidak lama marahnya itu. Bagaimanapun marahnya sama suaminya, tetap tonji memasak. Ada di situ meja yang sudah suami tersedia itu. Ada di situ. Itu juga baju sudah kesetrika. Jadi jam berapa lu pulang? Apa mau ke masakan kok? Iya. Iya. Benar. Bagaimanapun marahnya itu wanita. Betul. Tetap tonji ndak gitu. Makanya tolong kepada laki-laki kalau marahan sama istri lebih baik diam saja. Kan tidak lama redaji itu. Karena wanita itu menggunakan perasaan. Cuma wanita, ingat, makanya wanita itu tidak dikenakan talak. Yang mentalak itu laki-laki. Betul. Penting Bu. Saya mau buka rahasia. Kenapa? Kepada ibu-ibu yang di rumah lagi nonton acara Islam Tindak. Kenapa Pak Ustadz? Jangan ada yang pernah mencintai suaminya. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa kok bisa begitu? Kok begitu? Waduh, repot tuh. Alasannya apa? Jangan pernah mencintai suami. Kenapa Pak Ustadz? Tapi mengertilah akan suami. Kalau mencintai suami, makan hati tuh. Karena suami cinta mobilnya. Oh. Tiap hari dilap. Pertanyaannya, ibu kapan dilap? Burung. Tiap hari dia mandikan burungnya. Pertanyaannya, ibu kapan dimandikan? Sekarang musim batu. Betul. Batu nama gosok batu. Pertanyaannya, ibu kapan digosok? Udah, tenang dulu Pak Ustadz. Apalagi kalau kita mencintai suami itu makan hati. Nah. Kenapa? Kalau dia sudah punya anak, bukan lagi ibu yang dicari anaknya. Nah, ini benar Lebih juga baik sih. mengerti saja. Mengerti. Ibu, dengar jelas ya Bu ya? Dimengerti suami jangan dicintai nanti sakit hati kata Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon izin. Coba kita berikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini Pak Ustadz. Mohon izin silakan. Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Jangan mencari sorga. Salah. Sorga yang mengunjungimu itu. Jangan mencari kebahagiaan. Salah. Ciptakan sorga di rumahmu. Ciptakan kebahagiaan di rumahmu. Ciptakan kebahagiaan. Ciptakan
untuk dirimu. Wahai suamiku, sempurnakah aku? Kalau sosok wanita selalu menggerogoti suami, dia jadi hantu di rumah sendiri. Sehingga suami pulang takut. Kalau istri sedikit-sedikit menelpon, di mana Ki Sedeng? Kenapa kita pulang? Berarti kamu itu pengawas, bukan istri. Tuh Bu, bener kan? Ibu ada yang sering digosok sama suaminya, yang sering digosok suaminya angkat tangan. Ibu-ibu yang di sini ada di TV tadi. Kok bisa? Yang kerudung kuning. Kenapa? Tadi di TV ada. Kerudungnya Ustadz. Kerudungnya doang Ustadz. Ibu-ibunya bukan. Coba saya mau coba lihat komentar. Dengar dulu dari Alona. Tadi komentar tentang tayangan di Makassar kita, ada sesuatu nggak yang mau diutarakan Alona? Iya sih, namanya hubungan suami istri kalau bisa sih jangan sampai ada KDRT ya. Oh Karena iya. apa? Karena seorang istri itu seharusnya disayangi, dicintai, dan sebagai seorang istri juga harus menghormati dan menghargai. Karena kita tahu di agama Muslim itu kan memang seorang istri itu lebih di bawah daripada seorang suami. Tapi ya seorang suami dan seorang istri juga harus saling memahami dan saling mengerti agar tidak ada KDRT. Betul. Gitu. Ini kita terlepas dari itu semua nih, sekarang kita ngobrol-ngobrolin tentang yang lagi hangat-hangatnya nih. Apa yang lagi hangat? Hatiku juga lagi hangat. Teh hangat manis sus. Maksudnya ada kan permasalahan sekarang ini nih. Kebetulan hari ini sudah hadir juga Ibu Emma. Kedengar terakhirnya lagi rame di isu ini bahwa Alona katanya lagi ada konflik, lagi ada permasalahan sama Vicky. Katanya Alona lagi mencuri lagunya Vicky. Alona mencuri lagunya Vicky. Loh, bukannya si Vicky yang meminta saya untuk menyanyikan lagu itu dengan versi dangdut agar nanti kalau misalkan si Vicky keluar dinyanyikan dengan versinya dia. Kok saya mencuri lagu dia? Oh gitu. Kok dia begitu? Saya kan nggak ngerti Bu. Iya, saya juga nggak tahu kenapa jadi Makanya saya klarifikasi. Justru itu pun ada juga ya saksi di mana di saat saya perform di off air dan saat saya perform itu pun si ibunya Vicky dan juga ada keluarganya juga, saya datang kok karena saya bilang saya akan promokan lagu ini. Loh, rekaman keluar uang, ya kan? Promosi keluar uang, ya kan? Aransemen keluar uang, yang keluar duit siapa? Saya. Oh iya juga ya. Masa saya nyolong? Oh iya juga ya. Kok saya digosipin nyolong? Siapa yang bilang saya yang nyolong? Ya kan aku kan kasih taunya gitu sama orang-orang rame di TV, aku tonton. Kok gitu sih? Kita kebetulan ketemu, kita tanya. Dan ya itu kebetulan nggak benar, itu nggak benar. Ya? Ini harus diklarifikasikan, itu tidak betul. Oh, ini makanya kan hari ini kan kita mengklarifikasi semua supaya tidak ada terjadi fitnah. Ya benar kan? Fitnah itu nggak enak banget Fitnah ternyata ya kalau banget difitnah ya. Oh, gitu ya. Sakitnya di mana sih? Sakit ya. Tapi lebih kejem fitnah sih emang daripada fitness. Kita kan nggak ngerti. Jadi kalau kita nggak ngerti itu maksudnya hari ini kita mengundang juga salah satu jada Alona di sini untuk mengklarifikasi semuanya. Ustaz Joki jangan ketawa-ketawa aja. Kok lebih kejam fitnah daripada fitness sih? Iya lah. Tapi bener loh. Kalau fitness capek. Kalau fitness capek, kalau fitnah kejam. Iya kan? Tuh sakit. Kalau fitness sakitnya coba di otot-otot. Kalau fitnah sakitnya di sini. Hati, gitu ya. Terus gimana harapannya Alona nih mendengar kasus seperti ini, maunya gimana sekarang? Ya maunya sih diklarifikasikan dengan yang baik lah secara kekeluargaan. Dalam arti kan memang dia yang meminta saya untuk menyanyikan lagu di versi dangdutnya di saat dia masih di penjara ya. Jadi nanti saat dia keluar dia maunya dia dinyanyikan dengan lagu versinya dia. Loh, kalau memang saya bilang apa namanya? Kalau misalkan dia bilang katanya saya membeli lagu dia terus saya nggak bayar, ada hitam di atas putih nggak? Terus sekarang lagi ada omongan lagi saya mencuri. Ya ampun. Aduh. Kok aku difitnah lagi? Iya Nggak apa-apa sih. Iya. Semakin difitnah ya Allah Maha adil, maha nggak pernah menutup mata lah mana yang benar, mana yang salah. Suatu saat pasti akan terbuka. Aduh. Itu butuh waktu pasti ya. Butuh waktu Nggak sepertinya ya. instan. Nih tapi kan gini, tadi kan itu penjelasan dari Alona nih. Buat jamaah yang di rumah juga, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Eva. Ibu Emma, kok saya Ibu Eva sih? Ustaz Oki tuh ngingetin. Mungkin Ibu Emma ada sedikit mau ditanggapi nih dari Alona tadi? Iya, kalau saya sih sama Vicky,
Tidak pernah ada masalah dengan beliau. Oh, tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah dengan beliau. Apapun yang dia katakan, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Oh gitu. Iya, itu cuma versi dia aja. Oh Iya. versi atau versi nih? Versi. Oh versi. Iya. Saya dan Vicky tidak pernah merasa dan berkata apa yang sudah dikatakan sama orang-orang. Sama sekali, demi Allah Rasulullah, kita tidak ada pun sedikit pun perkataan itu. Oh, jadi sebenarnya dari sisi sini juga ngerasa tidak merasa berkata-kata seperti itu. Dari sisi yang sebelah sini mengatakan, saya kok jadi disalahin, saya kan juga gak ngerasa seperti itu. Aduh, yang benar yang mana ya? Ini sebenarnya bisa kita angkat buat jadi tema ya, kita tidak nih. cari pembenaran sih ya, cuma pembenaran cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, ini kan bisa kita jadikan pelajaran buat kita semua nih, kita ambil hikmahnya. Kita angkat temanya setelah ini. Temanya akan kita angkat setelah ini adalah jangan saling menyalahkan. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Makanya kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Tadi ini kita masih berbicara tentang sepertinya kok saling menyalahkan, yang ini ngerasa enggak ngomong seperti itu, yang ini kok ngerasa kok jadinya seperti ini ya, padahal kan aku juga kan nggak begini begitu gitu. Nah ini yang kita angkat temanya hari ini adalah jangan saling menyalahkan. Sekarang Ustaz Oki mohon izin waktunya nih sebelumnya, ketika ada masalah kenapa sih manusia itu cenderung saling menyalahkan satu sama lain? Mohon izin waktunya. Ketika memiliki masalah, salah satu tabiat dari manusia adalah kamu yang salah, kamu yang mulai duluan, maka saya akan, kalau kamu mulai aku, aku ladenin. Kamu sih yang mulai, kalau enggak juga aku nggak akan ladenin. Contohnya kira-kira seperti apa ketika kita menyalahkan orang lain. Dalam lingkup keluarga saja, ibu-ibu senang banget nyalahin anaknya. Anakku kok rapotnya jelek banget sih, ya Allah. Jelek banget, nggak dapat ranking, nyalahin anaknya. Ibunya sendiri nggak pernah ngajarin anaknya. Ibunya sendiri sibuk entah kemana sehingga anak itu diberikan kepada orang lain pendidikannya. Jadi kalau anaknya rankingnya jatuh aja disalah-salahin. Anaknya udah ABG keluyuran terus. Ibunya marah-marah, kok anakku keluyuran terus ya Allah nak. Ini anak mau jadi anak nakal apa gimana sih tuh mulut ibu-ibu tuh. Kenapa ibu-ibu nyalahin anaknya sendiri? Ibu-ibunya sendiri yang nggak membuat diri ibu-ibu merasa nyaman. Anak nggak nyaman dengan ibunya, jadi dia lebih nyaman keluar sama teman-teman. Contoh suami dan istri saling menyalahkan. Istri mengatakan, kenapa sih suamiku nggak betah banget di rumah, keluyuran terus? Karena sang istri nggak membuat nyaman suasana rumahnya. Rumahnya nggak dibuat baiti jannati seperti tadi tausiahnya Ustadz Maulana. Rumahnya dibuat neraka. Jadi sang suaminya lebih betah untuk pergi keluar dibanding dengan pulang ketemu sama istrinya. Ketemu sama istri, istrinya marah-marah terus misalnya gitu. Terus apa lagi? Kenapa ada suami-suami yang juga nyalahin istrinya? Kok istriku masakannya jarang masak sih sekarang? Ya iya, karena setiap masak nggak pernah dimakan. Bu, pernah bu? Kita masak capek-capek, suami nggak makan lagi. Dikira masak cuman 5 menit, 10 menit. Kan mulai dari beli segala, berjam-jam capek ya bu ya? Ya jadi malas masak karena sang suami tidak menghargai istri. Kenapa sih ada orang-orang yang saling menyalahkan satu sama lain? Pedagang saling nyalahin. Aduh usahaku bangkrut, usahaku jualannya turun karena dia jualan produk yang sama seperti produkku. Nyalahin orang lain. Kenapa nggak introspeksi diri sendiri? Mungkin jualannya kurang bagus atau barang-barangnya kurang bagus. Kenapa sih? Alasan penyebab orang-orang menyalahkan orang lain. Pertama, karena dia tidak introspeksi diri. Rasulullah SAW saja ketika dalam sehari-harinya, satu hari saja bisa 70-100 kali beristighfar, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau maksum, tidak punya dosa sama sekali. Bermuhasabah setiap hari. Kita nggak pernah tahu apa dosa yang kita buat sehari-hari. Mata kita pernah melihat yang haram, ya bu ya. Para laki-laki nggak sengaja ngelihat, wah perempuan cantik banget, dilihatin terus, haram itu.
Haram. Telinga kita mendengar yang haram, orang lagi gibah kita ikut-ikutan, nggak ngomong sih, cuma ngikut-ngikutin. Oh gitu ya, berita gitu ya. Haram. Telinga kita mendengar yang haram, mulut kita membicarakan hal-hal yang haram. Contoh dari kecelakaan mulut ini, bahaya dari lisan ini apa? Salah satunya menyalahkan orang lain karena dia seolah-olah seperti gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di seberang lautan terlihat jelas. Ketika satu orang berbuat salah, dia mengatakan kamu yang mulai, kamu yang salah. Dia lupa introspeksi dirinya sendiri. Kenapa sih ada masalah seperti ini? Oh, kata surat Asy-Syura ayat 30 apa? Segala sesuatu yang terjadi pada dirimu akibat tanganmu sendiri. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Bener gak Bu? Gak mungkin tiba-tiba ada suatu masalah, suami tiba-tiba berubah, istri tiba-tiba berubah, teman tiba-tiba berubah. Kalau kita juga gak punya andil di dalamnya, betul? Pasti kita punya andil di dalamnya. Gak 100% murni kesalahan dia. Benar kan? Jadi alangkah baiknya kalau kita bermuhasabah setiap hari. Introspeksi diri, ya Allah aku salah. Kan Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku ini orang yang menganiaya diriku sendiri. Ketika kita buat dosa, kita menganiaya diri kita sendiri. Kemudian kedua, kenapa ada orang-orang yang menyalahkan orang lain selain dia tidak introspeksi diri? Karena sombong. Apa itu sombong? Ketika kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Aku ini lebih hebat, kamu itu siapa sih? Sombong, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Itu perbuatannya siapa? Perbuatannya iblis. Kenapa perbuatan iblis? Karena iblis kan diusir dari surga karena apa? Sombong, merasa lebih daripada manusia. Dirinya terbuat dari api, sementara manusia terbuat dari tanah. Sombong, sama Allah disuruh untuk bersujud di kaki Adam, gak mau iblis. Aku kan lebih baik. Itu dia, ciri-ciri orang sombong cenderung mengatakan, kamu yang salah, aku tidak punya salah sama sekali. Tidak introspeksi diri dan sombong mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Apa dampaknya? Akan timbul kebencian. Hatinya kotor, benci, apa-apa dikit-dikit orang itu buat salah, benci. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Dia nggak ada masalah, dia happy-happy, kita nih masih benci aja. Dia udah sibuk dapat kerjaan lain, kita juga masih benci aja. Kenapa? Hati yang kotor. Siapa yang harus diselamatkan? Diri kita sendiri. Kenapa? Tetap terus menyimpan hati yang kotor, penyakit yang kotor seperti itu di dalam diri kita. Rasa dengki, rasa hasut, rasa prasangka zon, prasangka yang buruk. Hati-hati. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan apa untuk orang-orang beriman? Jangan sekali-sekali kamu menggunjing orang lain, gibah terhadap orang lain, mencari-cari keburukan orang lain. Kita ini kadang suka nggak ada kerjaan, Bu. Kadang orang kalau nggak punya kerjaan, cari-cari kerjaannya apa? Ini cari-cari keburukan orang lain, kayak nggak ada kerjaan. Padahal urusan yang baik-baik itu banyak. Pekerjaan yang paling penting banyak. Dia sibuk ngorek-ngorek keburukan orang lain. Orang-orang seperti ini kata surat Al-Hujurat ayat 12 apa? Seperti engkau memakan bangkai saudaramu yang telah mati. Apakah engkau tidak jijik dengan seperti itu? Perbuatanmu yang seperti itu. Di dalam surat Al-Hujurat 11 kita bisa lihat bahwa orang-orang yang senantiasa sombong itu salah satunya dia adalah senang untuk mengolok-olok orang lain. Disebutkan apa firman Allah di situ? Bahwa ketika kita mengolok-olok orang lain, mentertawakan orang lain, hati-hati, siapa tahu orang yang engkau tertawakan lebih baik daripada dirimu sendiri. Orang-orang yang beriman, sekumpulan laki-laki, janganlah engkau mengolok-olok, merendahkan sekumpulan yang lain. Siapa tahu orang yang engkau tertawakan, orang yang engkau olok-olok jauh lebih baik di mata Allah dibanding dirimu sendiri. Jadi jangan merasa, aku ini soleh, aku ini benar. Benar itu kemutlakan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alangkah lebih baik kita berintrospeksi diri. Kadang nih, buat yang lagi nonton, kadangkala ada orang saling menyalahkan karena menyembunyikan kebusukan dia sendiri. Nauzubillah. Jadi seolah-olah begitu jadinya ya, akhirnya dia mencoba menjelek-jelekan lain untuk menyembunyikan ketidakmampuannya sehingga melampiaskan kesalahannya dia kepada orang lain. Nauzubillah. Ini buat jamaah yang di rumah, nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918717. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana. Tentang apa? Tentang apa bahayanya jika manusia selalu menuding dan saling menyalahkan. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Singkat bahwa kadangkala manusia senantiasa mengolok-olok yang lain, bahkan yang banyak itu wanita yang selalu menggunjingkan wanita lain. Ingat, bisa jadi mereka yang kau gunjingkan jauh lebih baik daripada dirimu. Singkat, kalau begitu kembalikan pada diri kita. Apa bahayanya jikalau manusia selalu menundung, menuding, menjelekkan, menyalahkan orang lain? Sekarang, ketika manusia pintar menilai orang, sebenarnya dia sudah menyalahkan dirinya, memperlihatkan kebusukan dirinya. Orang yang baik senantiasa menutupi aib saudaranya, bukan malah mengangkat aib saudaranya. Ibarat antara lalat yang instingnya mencari kebusukan, ibarat lebah yang instingnya mencari kebaikan. Dengan mudahnya lebah itu mendapatkan bunga, dan dengan mudahnya lalat menemukan itu kotoran. Kenapa? Karena memperlihatkan sisi kebusukan dirinya. Kalau begitu, hati-hati. 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 Sebenarnya manusia itu memperlihatkan kebusukan dirinya. Kebayang nggak kalau ketika engkau menyakiti hati orang dengan memperlihatkan kebusukan orang, bagaimana kalau dirimu yang digituin? Rasakan. Memangnya manusia itu tidak punya hati? Memangnya mereka tidak punya keluarga? Makanya ketika manusia dikuncingkan, diperlihatkan kesalahan, keburukannya, suatu saat nanti engkau akan mengalami juga. Jadi sebenarnya bahayanya kembali kepada diri. Bagaikan orang yang menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Artinya
ketika engkau mengombongkan orang, orang sebenarnya sudah menilai kau. Ih, jahat banget itu orangnya. Ih, jelek banget sih orang itu. Sebaliknya, ketika kita berkata, oh dia baik, dia berusaha menutupi aib orang. Oh, apa kata orang? Ih, baik banget ya orang itu. Itu. Jangan menjadi perusak, tapi menjadilah hamba yang mengurus, yang merawat, bukan merusak, bukan senantiasa mencuri-curi, mencari-cari kabar yang buruk untuk mempermalukan saudara. Ada 3 loh yang haram dilakukan. Ada 3 yang haram dilakukan. Apa itu? Yang pertama yang haram dilakukan adalah mengambil haknya orang. Yang kedua, sudah lihat cincin saya? Batu giok. Yang kedua, apa yang kedua? Adalah maaf, menyakiti hati orang. Wah, ini. Yang ketiga, melukai tubuh orang. Hati-hati, kalau kena telinga, balasnya telinga. Tapi kalau hati, memutuskan silaturahmi, jangan harap engkau mencium baunya sorga. Apalagi ini, insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk Ramadan. Betul. Salah satu orang yang ditolak Ramadan adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Nauzubillah. Yang tidak saling bermaafan. Betul. Makanya mumpung mau masuk Ramadan, mudah-mudahan Alona sudah baikan sama Piki. Amin. Diawali dengan baik sama ibunya Piki. Mungkin dulu. kan juga harus diselesaikan dulu masalahnya. Cuma hari ini saya ada ngeliat perbedaan dari Pak Ustadz, tangan kanannya lebih aktif nih. Coba sekali lagi. Kenapa sih Ustadz ada tangan perbedaan apa sih? Oh pantes. Jam tangan sama cincinnya baru. Agak aktif tangannya hari tangan, ini saya lihat. tangan baru. Cincin baru apa jam baru? Saya memang kalau ceramah selalu angkat tangan. Ada masalah dengan tangan saya. Udah, ini kita mau coba menyelesaikan masalah juga nih. Ini ngobrol-ngobrol lagi nih, Ibu Emma. Ya. Ibu Emma kemarin kan kita lagi dengar-dengar lagi rame kan si Vicky ini kasusnya nih, masalah yang mobil lah, yang masalah apalah segala macam. Pernah nggak sih Ibu Emma kayak menyalahkan Vicky? Kamu kok jangan begitu dong, kamu terlalu banyak nih kasusnya nih. Yang ini baru selesai, ini ada lagi masalah baru. Pernah nggak ngomong gitu sama Vicky? Sering. Sering ya? Sering, tapi bukan kepada seperti itu. Oh bukan seperti itu. Iya. Lebih bagaimana sih lebih mengingatkan kepada anak? Lebih kepada hati-hati. Hati-hati. Iya. Saya bilang pertemanan itu kamu harus hati-hati. Enggak semua juga yang ada di hati kamu sama ada yang di hati orang yang kamu kenal. Seperti itu. Karena rame banget tuh kasusnya tuh, masalahnya kemarin saya sempat, waduh. Kayaknya kasihan banget nih Vicky nih kena kasus ya kalau lagi. saya sih lebih kepada ikhlas aja. Gitu ya. Kalau kita menghalang-halangi pembicaraan orang itu kan sulit. Betul. Ya lebih kepada ikhlas aja. Apapun pemberitaan orang, apapun kekesudutan orang kepada keluarga kami, yang penting kita tidak berbuat seperti itu dan tidak pernah menjolimi orang. Nah, ini sekarang nih mumpung ada Alona juga di sini gitu ya sebelah sana. Ini kan ada tante saya apa, tidak Ibu? Pernah punya problem, punya masalah sama beliau. Enggak gini, ini kan Ibu tahu kan kalau Alona ini kan adalah teman baiknya sama Vicky dulunya nih sebelumnya gitu loh. Karena masalahnya yang kita pernah dengerin mungkin juga aja main di studio ini, yang di rumah juga enggak, ada kenal baru juga kok sama Vicky. Oh kenal baru. Justru katanya statement itu yang mengatakan bahwa lagunya Vicky diambil sama Alona itu. Oh itu kan masa lalu, udah lewat. Kita sudah mengikhlaskan. Gitu. Sudah ditutup itu tahun 2013. Maaf ya, apa yang diikhlaskan? Sudah selesai. Apakah saya mencuri lagunya? Maaf, saya tidak pernah mencuri apapun. Ya, saya tidak pernah mencuri dan saya tidak pernah juga niat untuk membeli lagu Vicky. Kalaupun saya ingin mau membeli lagu, saya ingin mau membeli lagunya Mas Dhani ataupun Teteh Meli, enggak sama Vicky juga gitu. Jadi di saat di trans pun Alona bilang, dia bilang katanya Alona tidak bisa membayar lagunya Vicky. Terus sekarang Alona dituduh mencuri lagunya Vicky. Skenario apa lagi ini? Tolonglah gitu loh. Tolonglah. Maksudnya
jangan dibuat-buat lagi gitu loh. Enggak, ini kan harapan-harapan kita kan mudah-mudahan kan setiap ada permasalahan keluar dari Islam itu indah itu jadi selesai masalahnya. Maksudnya ini gini loh, maksudnya ini kan permasalahan-permasalahan ini kan sebelumnya kan hanya kabar-kabar burung awalnya seperti tadi yang kita bahas di awal oleh Pak Ustadz. Nah harusnya bagaimana nih menyikapinya nih, Alona menyikapinya gimana, Ibu Emma menyikapinya gimana Pak Ustadz, silakan mau izin. Alona gini, merasa nggak ngambil lagunya orang? Demi Allah Rasulullah, demi rezeki Alona hilang kalau misalkan Alona mengambil ataupun mencuri. Stop. Dengarin lagi. Itu lagu ciptaan siapa? Memang ciptaannya Vicky. Ciptaan Vicky. Yap. Ciptaan Vicky, kemudian lagu itu dikasih Alona. Dia yang menyuruh Alona menyanyikan lagu versi dangdut di saat Vicky di penjara, agar di saat dia keluar dia menyanyikan lagu versi dia supaya bumi numpang, supaya ditenarkan. Iya, jadi biar mohon masyarakat. Maaf, saya ngambil, saya tidak potong. Berarti Alona alhamdulillah ada kerjasama. Tidak mencuri juga, tidak mencuri lagu ya, berarti. Jadi jatuh loh. Itu yang paling penting. Jatuhnya kerjasama. Ya, itu yang paling penting. Ya, jatuhnya kerjasama. Ya. Jatuhnya kerjasama. Ya. Kalau begitu tidak ada yang salah. Di sini cuma salah paham saja. Alona sini. Coba sini sekarang. Mama sini, wakilin Vicky. Maaf, Ibu Emma. Ya. Saya mau kali ini Alona deketin Mama. Coba sini. Maaf Ibu. Kita tidak punya tidak ada. Cuma wakilin. Supaya yang lagi nonton di rumah bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan. Tidak ada masalah. Dari Vicky pun tidak ada, tidak Kalau pernah begitu, ada perkataan satu patah pun. Iya, kalau begitu perlihatkan bahwa tidak ada masalah, silakan bersalaman dan bermaafan. Kalau Alona sebagai yang lebih muda pastinya pasti akan bersalaman dimanapun Alona ketemu, pasti Alona salaman karena Alona menghargai yang lebih tua, karena Alona merasa yang lebih muda. Subhanallah, tepuk tangan dulu Bu. Masya Jadi Allah. sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Semua masalah Nggak pernah ada masalah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi cuma orang aja yang memberitakan kiri kanan bahwa ada permasalahan. Kalau begitu duduk berdua. Sekarang duduk lagi, tepuk tangan dulu dong Bu buat mereka berdua. Sekarang duduknya boleh berdua sekarang. Sudah. Tadi kita pisahin, takut ada cakar-cakaran. Enak aja, enggak lah. Ternyata tidak ada Rugi lah masalah. Pak Ustadz. Rugi lah, masa udah tua, cakar-cakaran. mau gitu ya. ngapain cakar-cakaran. Ih, tepuk tangan dulu. Daripada cakar-cakaran, Seumur hidup bagi-bagi saya nggak permen. pernah cakar-cakaran, nggak pernah berantem sama temen, demi Allah Rasulullah. Nggak Iya, pernah. jangan Bu, mendingan garuk-garukan, enak saling bantu. Iya. Kalau gatal digaruk, kalau gatal digaruk. Ustaz Rugi Zoki, banget. Ustaz Zoki diam aja dari tadi cengeng-cengeng. Dijolimin biarin aja, lebih kepada ikhlas aja. Coba Ustaz Zoki, ini Alona masih ada yang ganjel nggak? Iya sih, ganjalnya dalam arti kenapa sih harus ngomong ini bukan untuk ke Bu Emanya ya, dalam arti ke Vicky-nya sendiri. Dalam arti ngomong ke sana sini Alona nggak mau bayar lagu, itu satu. Terus kedua katanya uangnya dia masih ada di Alona, dalam arti uang apaan gitu kan. Terus mungkin si Vicky-nya nggak tahu kalau misalkan orang tersebut itu adalah yang mencari tahu Alona apakah benar begini loh. Alona kan merasa difitnah. Tapi ini masalahnya karena kan kata-kata itu nggak langsung keluar dari mulutnya Vicky ke Alona. Takutnya ya orang yang menyampaikan ke Alona ini dibumbuin dikit nih. Tadinya cuma A sampai B tapi nyampe jadi A sampai Bukan, sampai masalahnya begini, orang tersebut itu mau dipinjemin uang sama si Vicky gitu. Oh, itu orang aja tuh ketahuan tuh ada modus juga, curiga, hati-hati juga ya kan? Hati-hati juga sama orang itu karena tadi Pak Ustadz bilang ini kan Islam itu indah, indah sekali Islam itu tidak menghujat orang. Pak Ustadz lebih kepada itu aja ya Pak Ustadz. Karena gini, Vicky tidak bersalah. Saya tidak ngomongin Vicky ya, dari tadi aku tidak ngomongin ya. Aku juga nggak ngomongin. Ya. Jadi gini, alhamdulillah mudah-mudahan Vicky juga nonton bahwa inilah setiap permasalahan memang harus dicari jalan keluar yang terbaik dengan klarifikasi yang terbaik, mendudukkan permasalahannya. Jadi sebenarnya Alona juga
termasuk adalah bagian dari pembicaraan itu. Betul. Karena mau memperbaiki nama baiknya juga. Dan lebih baik memang tabayun langsung kepada orangnya. Yang Jadi jangan sampai kepada yang jangan lain-lain. sampai ada perantara-perantara. Tapi tadi senang lagi. sekali dari Alona sama dari Tante Emma tadi, karena Alona menghormati Tante Emma pun menyayangi yang muda. Masya Allah. Ini buat jamaah yang di rumah, nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Silakan telepon aja ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana cara kita mengendalikan diri supaya tidak mudah menyalahkan orang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ketika kita memiliki perselisihan dengan orang lain, itu adalah hal yang wajar. Ketika kita memiliki gesekan dengan orang lain, sebel, kesel dengan orang lain, itulah hal yang wajar. Itu namanya manusia. Kalau nggak punya gesekan, nggak punya perselisihan, namanya malaikat. Yang punya cuman iman aja pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia ada akal pikiran, ada hawa nafsu, ada hati yang baik, kemudian ditiup-tiupkan oleh setan dan jin sehingga ada yang terjadi yang namanya perselisihan, adanya gesekan. Namun yang harus dipahami adalah kita membahas ini sekarang. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri untuk tidak menyalahkan orang lain. Pertama adalah dengan beristighfar dan berzikir. Jangan sekali-kali meremehkan zikir dan istighfar. Setiap hari diamnya orang muslim, diamnya orang mukmin itu di dalam hatinya senantiasa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada orang yang mengajak marah, nggak level marah-marah sama orang kayak gitu. Orang beriman itu nggak level marah-marah. Orang beriman itu nggak level kalau teriak-teriak, ada ojek ngajak berantem kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah kalau kita lagi puasa, kalau ada orang ngajak berantem kita katakan maaf saya sedang berpuasa. Jadi tidak terpancing. Supaya tidak terpancing caranya dengan apa? Dengan memperbanyak zikir. Kalau kita sudah zikir, lisan kita zikir, hati kita zikir, kita nggak disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu. Betul nggak ibu-ibu? Ya, kita senantiasa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini berlaku untuk siapapun. Berlaku kalau ada istri yang berantem sama suaminya, anak yang kesel sama ibunya atau sebaliknya, teman dengan teman. Setiap hal, nggak cuma lagi masalah aja, tapi dalam waktu lapang kan Allah bilang ingat dong sama aku dalam waktu lapang, dalam waktu sempit supaya Allah ingat juga sama kita. Fazkuruni azkurkum, ingat padaku maka aku akan ingat padamu. Senantiasa berzikir akan mencegah kita dari perkataan-perkataan yang keji yang keluar dari mulut kita. Kita tahu bahwa orang mukmin, orang muslim adalah berkata-kata yang baik untuk mendapatkan keuntungan atau diam untuk mendapatkan keselamatan. Lebih daripada itu bisa membahayakan dirinya. Itulah bahaya lisan. Bahaya gibah. Gibah apa sih? Kata Rasul apa? Jangan engkau gibah, jangan engkau membicarakan orang lain. Tapi kan yang aku bicarain ini benar Rasul, kata sahabat. Kata Rasul apa? Walaupun yang engkau bicarakan betul, kau bicarakan pada orang lain. Sementara orang itu nggak suka kalau engkau bicarain, engkau sudah termasuk golongan orang-orang yang gibah. Kalau misalnya engkau ngomong sama orang lain dan itu salah, itu termasuk orang-orang yang memfitnah. Gibah dan fitnah sama-sama tidak boleh. Hati-hati, khawatir kita nanti jadi orang yang muflis. Apa itu muflis, Bu? Bangkrut di akhirat.
Kita punya banyak pahala sholat, pahala sedekahnya banyak banget, berbuat baik ngajinya banyak banget. Kemudian sholat 5 waktunya luar biasa, tahajudnya, duhanya banyak. Tapi nanti sampai di akhirat kata Allah itu nggak ada artinya apa-apa karena engkau menyakiti hati saudaramu. Sehingga pahalanya engkau berikan kepada saudaramu dan dosanya dia ini akan ditransfer kepadamu. Maka engkau adalah orang yang bangkrut. Maka orang bangkrut itu bukannya nggak punya uang, nggak punya harta, tapi ketika dia nggak punya pahala apa-apa karena menyakiti hati orang lain. Kata orang itu apa di akhirat kelak? Ntar dulu ya Allah, aku nggak maafin dia karena di dunia dia jahat sekali sama aku, dia zalim sekali sama aku. Kata Allah apa? Ditransfer tuh pahalanya tuh. Pahala-pahala kita udah nol. Kenapa? Ditransfer sama orang yang kita zalimi. Hati-hati untuk jadi orang muflis, bangkrut yang sebenar-benar bangkrut. Kedua, bagaimana cara mengendalikan diri untuk tidak menyalahkan orang lain adalah mengedepankan husnuzon, berprasangka baik. Oh, dia melakukan begitu mungkin ada suatu alasan tertentu. Berprasangka yang baik, Bu. Kalau sedikit-sedikit zonnya, prasangkanya buruk, su'uzon, ya udah apapun yang dia lakukan senantiasa salah terus. Bukankah seorang mukmin yang baik adalah yang paling baik akhlaknya? Percuma ngajinya bagus, sholatnya bagus, tapi dengan perkataannya dia nyakitin orang lain atau perbuatannya dia menyakiti orang lain. Maka bukan orang yang beriman itu namanya. Orang beriman, orang kecintaannya Allah adalah yang akhlaknya baik, yang dengan kehadirannya dia tidak menyakiti siapapun. Keberadaannya itu dinantikan oleh banyak orang. Masya Allah engkau datang, dia rindukan. Bukan ketika datang, ngapain sih dia datang? Ngapain sih dia datang? Jangan jadi orang yang kayak gitu. Justru ketika dia hadir disambut Assalamualaikum. Sehingga kalau ada orang yang berselisih, yang terbaik yang mana? Yang memberi salam terlebih dahulu. Kan aku nggak salah, nggak apa-apa. Allah tahu kok mana yang salah, mana yang benar. Hanya saja kata Rasulullah dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan apa? Orang yang terbaik boleh berselisih 3 hari saja, boleh diam-diam 3 hari saja. Dan yang terbaik itu yang mana ya Rasul? Yang terbaik adalah yang memberikan salam terlebih dahulu. Nah kalau aku udah salam dia nggak jawab gimana? Ya udah, artinya kamu yang dapat pahala, dia yang dosa. Masalahnya kamu sudah memberikan kebaikan, dia yang nolak, ya sudah gugur kewajibanmu. Maka orang terbaik adalah orang yang memberikan salam terlebih dahulu. Orang yang meminta maaf terlebih dahulu. Aku kan gak salah. Justru orang yang minta maaf itu menunjukkan kebesaran hatinya. Justru dia mengalah untuk menang. Justru dia menunjukkan akhlak yang baik. Gak perlu kita bilang ke orang-orang, wah lihat tuh dia yang jahat, dia yang itu. Gak perlu. Kalau orang itu memang jahat sudah ketahuan kok lambat laun sama orang lain. Kalau kita baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kalau kita baik, orang juga tahu kok kita baik. Jadi gak perlu di... Salam. Orang sadar yang mengalah. Oh gitu. Iya. Iya. Hanya orang sadar yang mengalah. Iya. Bener kan? Yang di rumah nih. Hanya orang yang sadar yang mengalah. Tenang ya Ustaz, tenang. Istighfar, istighfar. Kalau saya memaafkan orang sebelum dia berbuat salah pada Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kan yang terbaik kan yang memberi salam duluan. Iya. Yang kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Ustadz dan Ustazah. Boleh? Jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangan ya. Sebentar, mana dulu tadi nih? Oh ibu ini dulu nih. Iya ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma dari Majlis Taklim Muslimat NU Sukawening Garut. Garut. Iya. Dodol bawa Bu? Bawa. Alhamdulillah. Itu nanya apa minta? Nanya doang. Ada dibawain Alhamdulillah. khusus. saya tidak minta Bu, tapi harus ada juga. Lanjut Bu, silakan Bu. Saya mau bertanya kepada Ustazah Oki. Begini Ustazah, adik saya selalu curhat kepada saya. Ini suaminya itu selalu menyalahkan dia Ustazah, karena melihat nilai anak-anaknya itu jelek gitu. Pak, jadi selalu yang disalahkan itu adik saya. Pada akhirnya adik saya itu gimana katanya supaya suaminya itu tersadar atau gimana lah gitu, karena kalau dipikir-pikir keluarga saya itu Ustazah maaf ya bukan saya sombong gitu, pinter-pinter lah gitu. Waduh. Jadi kan adik saya itu nggak senang dibilangin keluarga kamu bodoh atau gimana lah gitu. Kelihatan Jadi, kok keluarga ibu pintar, dilihat dari ibu juga. oh gitu ya, gitu. Jadi akhirnya gitu, adik saya gimana? Jadi bagaimana sikap saya? Apa saya harus menegur langsung kepada ipar saya? Atau menurut Ustazah
harus bagaimana begitu. Biar suaminya itu introspeksi diri lah gitu. Jangan sampai selalu menyalahkan adik saya begitu. Menyalahkan si istri, enak aja kakak saya anaknya pinter-pinter gitu ya. Iya. Berarti dari keluarga suaminya yang nggak pinter Bu. Barangkali. Enak aja nggak gitu juga. Sembarangan Ibu. Ya itu aja Ibu ya pertanyaannya Bu ya. Iya. Mohon jawabannya Siap Ustazah. Ibu. Terima kasih banyak. Ustazah Oki terlebih dahulu silakan. Nanti akan dilengkapi oleh Ustadz atau Ustadz Syam. Baik Ibu, pertama yang harus Ibu kedepankan adalah biarkan mereka menyelesaikan masalah internal mereka terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Ibu kasih tahu sama adiknya Ibu, sama saudaranya Ibu, suami itu capek karena kerja, beban kerjaan mungkin berat. Istri pun capek, ngurusin rumah tuh capek banget Bu ya. Pekerjaan 24 jam gak pernah selesai. Makanya saya salut sama ibu-ibu rumah tangga tuh hebat sekali. Gak digaji, gak apa, tapi ikhlas aja Masya Allah ya. Artinya dua-duanya capek. Kemudian kalau misalnya bagaimana cara menyadarkan sang suami, sang istri ini, kalau capek biasa perempuan suka nangis ya Bu, nangis. Ini saya perempuan jadi saya tahu juga ya. Kalau capek kadang suka nangis. Artinya harusnya seperti apa? Silahkan berwudu. Habis berwudu ambil sejadahnya, nangisnya sama Allah dulu, puas-puasin nangis sama Allah dan bilang sama Allah, ya Allah aku mau jadi ibu yang solihah, ya Allah aku mau jadi istri yang solihah, maka bantu aku ya Allah. Gak ada yang bisa bantu kita untuk jadi orang solihah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tenang, sudah puas nangis sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kondisi yang sangat tenang, hati yang sangat bersih. Malam-malam kalau bisa sih setelah ini ya, setelah jimak atau setelah apa gitu. Jadi suasana hati suami lagi senang. Bilang sama suami, maafkan saya papa, saya sebenarnya udah berusaha. Jadi saya, jangan kamu sih pulangnya malam. Kamu sih nggak tahu apa-apa, jangan. Tapi bilang, maafkan saya papa, saya ini sudah berusaha, tapi begini. Jadi papa maunya gimana gitu. Jadi perkataannya ya. Ke saya. Kasih uang tambahan buat jadi les apa-apa anaknya. arahkan ke saya. Nanti suami dengan perkataan yang lemah lembut, suami bisa luluh dan akhirnya bisa paham langkah selanjutnya. Ustadz silakan tambahkan. Kalau saya singkat, laki-laki itu bertanggung jawab atas wanita. Jadi gampang untuk supaya laki-laki sadar kalau dia salah dengan memperlihatkan kesalahan wanita. Kok begitu? Diem kenapa begitu diem? Bertanya kan? Oh iya pasti dia tanya sih. Bertanya kan? Di rumah diem. Coba diem. Lagi sakit ya mah? Mama, papa baru pulang. Iya mama. Jadi laki-laki itu akan menyadari dirinya ketika melihat istrinya diam, tapi tidak ngapa-ngapain, sehingga laki-laki akan merasa tersinggung ketika bunyi periuk tidak ada isinya, berarti sedang habis berasnya. Tapi istrinya pas ditanya jangan bilang gini, kenapa? Enggak kenapa-napa, jangan gitu. Tapi istri-istri pada begitu tuh. Kalau saya sih tipsnya gampang, minta duit tambahan Bu. Anaknya suruh les aja lagi ya kan. Susah amat, kasihan istri ini salah-salahin. Yang di rumah nanti kita lanjutkan lagi ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah nih. Hari ini tanggal 25, sebagian orang udah pada gajian, berarti waktunya belanja bulanan. Saya mau kasih informasi nih buat ibu-ibu yang ada di sini, yang di rumah yang mau belanja bulanan, langsung aja ke Carrefour atau ke Transmart. Kenapa begitu? Karena di sana setiap kita belanja semua barang-barang itu dengan menggunakan kartu kredit Bank Mega dengan jenis apapun akan dapat diskon 10% Bu. Seneng kan Bu kalau dapat diskon Bu? Seneng gak Ibu? Apalagi gini nih Bu nih, ini berlaku untuk semua produk, mau elektronik juga bisa, barang promosi lainnya juga bisa. Contoh nih Bu, ini produknya udah dapat diskon 50%. Ibu mau bayar nih di kasir nih, keluarin pakai kartu kredit Bank Mega, dapat diskon tambahan lagi Bu, 10%. Wih enak banget. Jadi kalau mau belanja kemana ibu-ibu? Ke Carrefour sama ke Transmart aja. Ini alhamdulillah banget hari ini kita banyak dapat pelajaran dari pertemuan kita. Mudah-mudahan semua ini jangan kita lihat sisi jeleknya, tapi kita lihat sisi bagusnya supaya ini tidak terjadi di kita dan pada saat kita mengalami kita sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga buat Alona dan juga Ibu Emma yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Mohon maaf sekali. Dan kepada jamaah yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Salatullah
Salatu agar di saat dia keluar dia menyanyikan lagu versi dia supaya bumi iya, numpang betul. supaya ditenarkan. Iya, jadi biar mohon masyarakat maaf, saya ngambil, saya enggak potong. Berarti Alona alhamdulillah ada kerjasama. Tidak mencuri juga, tidak mencuri lagu ya, berarti. Jadi jatuh loh. Itu yang paling penting. Jatuhnya kerjasama. Ya. Itu yang paling penting. Ya, Alona jatuhnya kerjasama. Ya. Jatuhnya kerjasama. Ya. Kalau begitu tidak ada yang salah. Di sini cuma salah paham saja. Alona sini. Coba sini sekarang. Mama sini, wakilin Piki. Maaf, Ibu Emma. Ya. Saya mau kali ini Alona deketin Mama. Coba sini. Maaf Ibu. Kita tidak punya Tidak ada. Wakilin. Supaya yang lagi nonton di rumah bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan. Tidak ada masalah. Dari Piki pun tidak ada, tidak Kalau pernah begitu, ada perkataan satu patah pun. Ya, kalau begitu perlihatkan bahwa tidak ada masalah, silakan bersalaman dan bermaafan. Kalau Alona sebagai yang lebih muda pastinya pasti akan bersalaman dimanapun Alona ketemu pasti Alona salaman karena Alona menghargai yang lebih tua karena Alona merasa yang lebih muda. Subhanallah. Tepuk tangan dulu Bu. Masya Jadi Allah. sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Semua masalah Nggak pernah ada masalah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi cuma orang aja yang memberitakan kiri kanan bahwa ada permasalahan. Kalau begitu duduk berdua. Sekarang duduk lagi, tepuk tangan dulu dong Bu buat mereka berdua. Sekarang duduknya boleh berdua sekarang. Sudah. Tadi kita pisahin, takut ada cakar-cakaran. Enak aja enggak. Ternyata tidak ada Rugi lah masalah. Pak Ustadz. Rugi lah, masa Udah tua, cakar-cakaran. mau gitu ya? ngapain cakar-cakaran. Ih, tepuk tangan dulu. Daripada cakar-cakaran Seumur hidup pakai saya nggak permen. pernah cakar-cakaran, nggak pernah berantem sama temen demi Allah Rasulullah. Nggak Iya pernah. jangan Bu, mendingan garuk-garukan enak saling bantu. Iya. Kalau gatal digaruk, kalau gatal digaruk. Ustaz Rugi Zoki, banget. Ustaz Zoki diam aja dari tadi cengeng-cengeng. Dijolimin biarin aja, lebih kepada ikhlas aja. Coba Ustaz Zoki, ini Alona masih ada yang ganjel nggak? Iya sih ganjalnya dalam arti kenapa sih harus ngomong si ini bukan untuk ke Bu Emanya ya dalam arti ke Vikinya sendiri dalam arti ngomong ke sana sini Alona nggak mau bayar lagu itu satu terus kedua katanya uangnya dia masih ada di Alona dalam arti uang apaan gitu kan terus mungkin si Vikinya nggak tahu kalau misalkan orang tersebut itu adalah yang mencari tahu Alona apakah benar begini loh Alona kan merasa difitnah. Tapi ini masalahnya karena kan kata-kata itu nggak langsung keluar dari mulutnya Vicky ke Alona. Takutnya ya orang yang menyampaikan ke Alona ini dibumbuin dikit nih. Tadinya cuma A sampai B tapi nyampe jadi A sampai Bukan sampai masalahnya, F, gitu. masalahnya begini, orang tersebut itu mau dipinjemin uang sama si Vicky gitu. Oh, itu orang aja tuh ketahuan tuh ada modus juga, curiga, hati-hati juga, ya kan? Hati-hati juga sama orang itu karena tadi Pak Ustadz bilang, ini kan Islam itu indah, indah sekali Islam itu tidak menghujat orang. Betul. Pak Ustadz lebih kepada itu aja ya Pak Ustadz. Karena gini, Vicky tidak bersalah. Saya tidak ngomongin Vicky ya, dari tadi aku tidak ngomongin ya. Aku juga nggak ngomongin. Ya. Jadi gini, alhamdulillah mudah-mudahan Vicky juga nonton bahwa inilah setiap permasalahan memang harus dicari jalan keluar yang terbaik dengan klarifikasi yang terbaik, mendudukkan permasalahannya. Jadi sebenarnya Alona juga termasuk adalah bagian dari pembicaraan itu. Karena mau memperbaiki nama baiknya juga. Dan lebih baik memang tabayun langsung kepada orangnya. Jadi jangan sampai kepada yang lain-lain. Ada perantara-perantara. Tapi tadi senang sekali dari Alona sama dari Tante Emma tadi karena Alona menghormati Tante Emma pun menyayangi yang muda. Masya Allah. Ini buat jamaah di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Silakan telepon aja ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Zoki tentang bagaimana cara kita mengendalikan diri supaya tidak mudah menyalahkan orang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kamu kalau ditolong
Ketika kita memiliki perselisihan dengan orang lain, itu adalah hal yang wajar. Ketika kita memiliki gesekan dengan orang lain, sebel, kesel dengan orang lain, itulah hal yang wajar. Itu namanya manusia. Kalau nggak punya gesekan, nggak punya perselisihan, namanya malaikat. Yang punya cuman iman aja pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia ada akal pikiran, ada hawa nafsu, ada hati yang baik, kemudian ditiup-tiupkan oleh setan dan jin sehingga ada yang terjadi yang namanya perselisihan, adanya gesekan. Namun yang harus dipahami adalah kita membahas ini sekarang. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri untuk tidak menyalahkan orang lain. Pertama adalah dengan beristighfar dan berzikir. Jangan sekali-kali meremehkan zikir dan istighfar. Setiap hari diamnya orang muslim, diamnya orang mukmin itu di dalam hatinya senantiasa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada orang yang mengajak marah, nggak level marah-marah sama orang kayak gitu. Orang beriman itu nggak level marah-marah. Orang beriman itu nggak level kalau teriak-teriak. Ada ngajak berantem, kita subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah kalau kita lagi puasa, kalau ada orang ngajak berantem, kita katakan maaf, saya sedang berpuasa. Jadi tidak terpancing. Supaya tidak terpancing caranya dengan apa? Dengan memperbanyak zikir. Kalau kita sudah zikir, lisan kita zikir, hati kita zikir, kita nggak disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu. Betul nggak ibu-ibu? Ya, kita senantiasa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini berlaku untuk siapapun. Berlaku kalau ada istri yang berantem sama suaminya, anak yang kesel sama ibunya atau sebaliknya, teman dengan teman. Setiap hal, nggak cuma lagi masalah aja, tapi dalam waktu lapang kan Allah bilang ingat dong sama aku dalam waktu lapang, dalam waktu sempit supaya Allah ingat juga sama kita. Fazkuruni azkurkum, ingat padaku, maka aku akan ingat padamu. Senantiasa berzikir akan mencegah kita dari perkataan-perkataan yang keji yang keluar dari mulut kita. Kita tahu bahwa orang mukmin, orang muslim adalah berkata-kata yang baik untuk mendapatkan keuntungan atau diam untuk mendapatkan keselamatan. Lebih daripada itu bisa membahayakan dirinya. Itulah bahaya lisan. Bahaya gibah. Gibah apa sih? Kata Rasul apa? Jangan engkau gibah, jangan engkau membicarakan orang lain. Tapi kan yang aku bicarain ini benar Rasul, kata sahabat. Kata Rasul apa? Walaupun yang engkau bicarakan betul, kau bicarakan pada orang lain. Sementara orang itu nggak suka kalau engkau bicarain, engkau sudah termasuk golongan orang-orang yang gibah. Kalau misalnya engkau ngomong sama orang lain dan itu salah, itu termasuk orang-orang yang memfitnah. Gibah dan fitnah sama-sama tidak boleh. Hati-hati, khawatir kita nanti jadi orang yang muflis. Apa itu muflis, Bu? Bangkrut di akhirat. Kita punya banyak pahala sholat, pahala sedekahnya banyak banget, berbuat baik ngajinya banyak banget. Kemudian sholat 5 waktunya luar biasa, tahajudnya, duhanya banyak. Tapi nanti sampai di akhirat kata Allah itu nggak ada artinya apa-apa karena engkau menyakiti hati saudaramu. Sehingga pahalanya saudaramu, pahalanya engkau berikan kepada saudaramu dan dosanya dia ini akan ditransfer kepadamu. Maka engkau adalah orang yang bangkrut. Maka orang bangkrut itu bukan yang nggak punya uang, nggak punya harta, tapi ketika dia nggak punya pahala apa-apa karena menyakiti hati orang lain. Kata orang itu apa di akhirat kelak? Ntar dulu ya Allah, aku nggak maafin dia karena di dunia dia jahat sekali sama aku, dia zalim sekali sama aku. Kata Allah apa? Ditransfer tuh pahalanya tuh. Pahala-pahala kita udah nol. Kenapa? Ditransfer sama orang yang kita zolimi. Hati-hati untuk jadi orang muflis, bangkrut yang sebenar-benar bangkrut. Kedua, bagaimana cara mengendalikan diri untuk tidak menyalahkan orang lain adalah mengedepankan husnuzon, berprasangka baik. Oh, dia melakukan begitu mungkin ada suatu alasan tertentu. Berprasangka yang baik, Bu. Kalau sedikit-sedikit zonnya, prasangkanya buruk, suudzon, ya udah apapun yang dia lakukan senantiasa salah terus. Bukankah seorang mukmin yang baik adalah yang paling baik akhlaknya? Percuma ngajinya bagus, sholatnya bagus, tapi dengan perkataannya dia nyakitin orang lain atau perbuatannya dia menyakiti orang lain. Maka bukan orang yang beriman itu namanya. Orang beriman, orang kecintaannya Allah adalah yang akhlaknya baik, yang dengan kehadirannya dia tidak menyakiti siapapun. Keberadaannya itu dinantikan oleh banyak orang. Masya Allah engkau datang, dia rindukan. Bukan ketika datang, ngapain sih dia datang? Ngapain sih dia datang? Jangan jadi orang yang kayak gitu. Justru ketika dia hadir disambut assalamualaikum. Sehingga kalau ada orang yang berselisih, yang ibu-ibu tuh curhatannya kayak gitu. Tentang perselingkuhan. Tentang perselingkuhan, serem. Saya paling jengkel itu kalau ada yang seperti itu. Kenapa Pak Ustadz? Rasa-rasanya saya mau ketok palanya. Kalau Ustadz jengkel, kalau saya teriris-iris hatinya. Oh gitu ya. Karena ya, yang namanya mengkhianati itu ya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perbuatan selingkuh atau diselingkuhi. Iya, amin. Masalahnya laki-laki itu tidak punya dosa sama istri, tapi adanya zolim.
Ada lebih zolim, tinggi ya? daripada dosa. Ih, nauzubillah, serem amat kalau kayak gitu ya. Iya. Aduh. Waalaikumsalam. Ada tamu. Ya Allah, siap. Oh, Ya ampun, Sinta kamu lupa sama Alona. Ya ampun. Ini apanya Padli? Selingkuhannya Padli. Enak aja sembarangan kalau ngomong. Jangan sembarangan kalau ngomong. Lagi ya kita. Aku juga mau salam. Sehat Alona. Ini Alona. Alhamdulillah. Kenapa sehat. Ustaz? Udah tenang dulu. Ustaz kenapa? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Alona. Alona sekarang boleh duduk dulu sebelah sini. Nih, awas Ustaz Sam, geser dikit. Ustaz nanti Awas keinjak. Allah Akbar. Aduh, ramai banget studio ya. Kenapa? Di studio udah ada mamanya Vicky, Tante Eva, ada Alona. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Emang apa sama Tante mereka Emma ya? sama Alona kenapa Mas Fadli? Aduh, apa ya? Ada gitu deh. Oh, ini mau gitu. main di rumah, setelah ini kita akan lihat lagi lanjutannya tentang tayangan kita di Makassar. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kalau gitu kita kasih kesempatan lagi kepada yang lain dulu yuk. Mungkin yang lain ini ada permasalahan juga yang serius nih. Boleh. Silakan angkat tangannya dulu sebentar Pak Ustadz. Mohon izin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kok jadi bisik-bisik sih? Dia ngomongnya Dengan pelan. Ibu Rini. Ibu Rini Muari. Rini Muali. Contoh kasus yang sering dialami di anggota kita mengenai KDRT. KDRT. Iya, Kekerasan KDRT. dalam rumah tangga. Yang wajib dihindari di dalam keluarga pada saat suami kita yang wajib dihindari untuk dilakukan. Apa itu, Bu? Oleh suami istri pada saat kita bertengkar. Apa itu Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Tidak ada rumah tangga yang adem ayem. Ingat ya, pertengkaran rumah tangga itu adalah menuju kebahagiaan. Tidak mungkin ada kata maaf kalau tidak ada pertengkaran. Iya. Kasih sayang itu akan timbul setelah adanya badai. Dan ingat, jangan tunggu pelangi kalau tidak ada badai. Habis hujan baru timbul pelangi. Kalau ada pelangi timbul dan tidak ada hujan sebelum dan sesudahnya, itu pelangi salah alamat. Terus satu lagi Pak Ustadz. Permasalahan KDRT ini bagaimana Pak Ustadz? Ini, kalau terjadi kekerasan rumah tangga, jangan melibatkan orang lain. Tapi selesaikan dulu dalam lingkup rumah tangga. Kalau terjadi pertengkaran rumah tangga, yang pertama jangan pernah mengungkit-ungkit. Jangan pernah mengumbar-umbar. Jangan pernah mencaci, menjelek-jelekkan. Ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. Insya Allah, hari itu kau marah sama suamimu. Tapi kalau perempuan itu tidak lama marahnya itu. Bagaimanapun marahnya sama suaminya, tetap tunji memasak. Ada di situ meja yang sudah suami tersedia itu. Ada di situ. Itu juga baju sudah kesetrika. Jadi yang berapa lu pulang? Apa mau kemasakkan kok? Iya. Iya. Benar. Bagaimanapun marahnya itu wanita. Betul. Tetap tunji enggak gitu. Makanya tolong kepada laki-laki kalau marahan sama istri lebih baik diam saja. Kan tidak lama reda itu. Karena wanita itu menggunakan perasaan. Cuma wanita, ingat, makanya wanita itu tidak dikenakan talak. Yang mentalak itu laki-laki. Betul. Penting Bu, saya mau buka rahasia. Kenapa? Kepada ibu-ibu yang di rumah lagi nonton acara Islam Tindak. Kenapa Pak Ustadz? Jangan ada yang pernah mencintai suaminya. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa bisa begitu? Kok begitu? Waduh, repot tuh. Alasannya apa? Jangan pernah mencintai suami. Kenapa Pak Ustadz? Tapi mengertilah akan suami. Kalau mencintai suami, makan hati itu. Karena suami cinta mobilnya. Oh. Tiap hari dilap. Pertanyaannya, ibu kapan dilap? Burung. Tiap hari dia mandikan burungnya. Pertanyaannya, ibu kapan dimandikan? Sekarang musim batu. Betul. Batu nama gosok batu. Pertanyaannya, ibu kapan digosok?
Udah, tenang dulu Pak Ustadz. Apalagi kalau kita mencintai suami itu makan hati. Nah. Kenapa? Kalau dia sudah punya anak, bukan lagi ibu yang dicari anaknya. Nah, ini benar Lebih juga baik sih. mengerti saja. Mengerti. Ibu, dengar jelas ya Bu ya? Dimengerti suami jangan dicintai nanti sakit hati kata Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon izin. Coba kita berikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini Pak Ustadz. Mohon izin silakan. Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Jangan mencari sorga. Salah. Salah. Sorga yang mengunjungimu itu. Jangan mencari kebahagiaan. Salah. Ciptakan sorga di rumahmu. Ciptakan kebahagiaan di rumahmu. Ciptakan kebahagiaan. Ciptakan kenikmatan. Ciptakan kedamaian. Makanya jangan pernah engkau menuntut suami. Sebaliknya, engkau yang menuntut dirimu. Wahai suamiku, sempurnakah aku? Kalau sosok wanita selalu menggerogoti suami, dia jadi hantu di rumah sendiri. Sehingga suami pulang takut. Kalau istri sedikit-sedikit menelpon, di mana Ki Sedeng? Kenapa kita pulang? Berarti kamu itu pengawas, bukan istri. Tuh Bu, bener kan? Ibu ada yang sering digosok sama suaminya, yang sering digosok suaminya angkat tangan. Ibu-ibu yang di sini ada di TV tadi. Kok bisa? Yang kerudung kuning. Kenapa? Tadi di TV ada. Kerudungnya Ustadz. Kerudungnya doang Ustadz. Ibu-ibunya bukan. Coba saya mau coba lihat komentar. Dengar dulu dari Alona. Tadi komentar tentang tayangan di Makassar kita, ada sesuatu nggak yang mau diutarakan Alona? Iya sih, namanya hubungan suami istri kalau bisa sih jangan sampai ada KDRT ya. Oh Karena iya. apa? Karena seorang istri itu seharusnya disayangi, dicintai, dan sebagai seorang istri juga harus menghormati dan menghargai. Karena kita tahu di agama Muslim itu kan memang seorang istri itu lebih di bawah daripada seorang suami. Tapi ya seorang suami dan seorang istri juga harus saling memahami dan saling mengerti agar tidak ada KDRT. Betul. Gitu. Ini kita terlepas dari itu semua nih. Sekarang kita ngobrol-ngobrolin tentang yang lagi hangat-hangatnya nih. Apa yang lagi hangat? Hatiku juga lagi hangat. Teh hangat manis sus. Maksudnya ada kan permasalahan sekarang ini nih. Kebetulan hari ini sudah hadir juga Ibu Emma. Kedengar terakhirnya yang lagi rame di isu ini bahwa Alona katanya lagi ada konflik, lagi ada permasalahan sama Vicky. Katanya Alona lagi mencuri lagunya Vicky. Alona mencuri lagunya Vicky. Loh, bukannya si Vicky yang meminta saya untuk menyanyikan lagu itu dengan versi dangdut agar nanti kalau misalkan si Vicky keluar dinyanyikan dengan versinya dia. Kok saya mencuri lagu dia? Oh gitu. Kok dia begitu? Saya kan nggak ngerti Bu. Iya, saya juga nggak tahu kenapa jadi makanya kan. klarifikasi. Justru itu pun ada juga ya saksi di mana di saat saya perform di off air dan saat saya perform itu pun si ibunya Vicky dan juga ada keluarganya juga, saya datang kok karena saya bilang saya akan promokan lagu ini. Loh, rekaman keluar uang, ya kan? Promosi keluar uang, ya kan? Aransemen keluar uang, yang keluar duit siapa? Saya. Oh iya juga ya. Masa saya nyolong? Oh iya juga ya. Kok saya digosipin nyolong? Siapa yang bilang saya yang nyolong? Ya kan aku kasih taunya gitu sama orang-orang lagi rame di TV aku tonton. Kok gitu sih? Kita kebetulan ketemu kita tanya. Dan ya itu kebetulan nggak benar, itu nggak nggak benar. ya? Ini harus diklarifikasikan, itu tidak betul. Oh, ini makanya kan hari ini kan kita mengklarifikasi semua supaya tidak ada terjadi fitnah. Ya benar kan? Fitnah itu nggak enak banget Fitnah ternyata nggak ya enak kalau banget difitnah ya. Oh, gitu ya. Sakitnya di mana sih? Sakit ya. Tapi lebih kejem fitnah sih emang daripada fitness. Kita kan nggak ngerti. Jadi kalau kita nggak ngerti itu maksudnya hari ini kita mengundang juga salah satu jada Alona di sini untuk mengklarifikasi semuanya. Ustaz Joki jangan ketawa-ketawa aja. Kok lebih kejam fitnah daripada fitness sih? Iya lah. Tapi bener loh. Kalau fitness capek. Kalau fitness capek, kalau fitnah kejam. Iya kan? Tuh sakit. Kalau fitness sakitnya coba di otot-otot. Kalau fitnah sakitnya di sini. Hati, gitu ya. Terus.
Terus gimana harapannya Alona nih mendengar kasus seperti ini, maunya gimana sekarang? Ya maunya sih diklarifikasikan dengan yang baik lah secara kekeluargaan. Dalam arti kan memang dia yang meminta saya untuk menyanyikan lagu di versi dangdutnya di saat dia masih di penjara ya. Jadi nanti saat dia keluar dia maunya dia dinyanyikan dengan lagu versinya dia. Loh kalau memang saya bilang apa namanya, kalau misalkan dia bilang katanya saya membeli lagu dia terus saya nggak bayar, ada hitam di atas putih nggak? Terus sekarang lagi ada omongan lagi saya mencuri. Ya ampun. Aduh. Kok aku difitnah lagi? Iya Nggak apa-apa sih. Iya. Semakin difitnah ya Allah Maha adil, Maha nggak pernah menutup mata lah mana yang benar, mana yang salah. Suatu saat pasti akan terbuka. Aduh. Itu butuh waktu pasti ya. Butuh waktu Nggak sepertinya ya. instan. Nih tapi kan gini, tadi kan itu penjelasan dari Alona nih. Buat jamaah yang di rumah juga, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Eva. Ibu Emma, kok saya Ibu Eva sih? Ustaz Oki tuh ngingetin. Mungkin Ibu Emma ada sedikit mau ditanggapi nih dari Alona tadi? Iya, kalau saya sih sama Vicky tidak pernah ada masalah dengan beliau. Oh, tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah dengan beliau. Apapun yang dia katakan, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Oh gitu. Iya, itu cuma versi dia aja. Oh Iya. versi atau versi nih? Versi. Oh, versi. Iya. Saya dan Vicky tidak pernah merasa dan berkata apa yang sudah dikatakan sama orang-orang. Sama sekali, demi Allah Rasulullah, kita tidak ada pun sedikit pun perkataan itu. Oh, jadi sebenarnya dari sisi sini juga ngerasa tidak merasa berkata-kata seperti itu. Dari sisi yang sebelah sini mengatakan, saya kok jadi disalahin, saya kan juga gak ngerasa seperti itu. Aduh, yang benar yang mana ya? Ini sebenarnya bisa kita angkat buat jadi anak tema Ya, kita tidak nih. cari pembenaran sih ya, cuma pembenaran cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Betul, ini kan bisa kita jadikan pelajaran buat kita semua nih, kita ambil hikmahnya. Kita angkat temanya setelah ini. Temanya akan kita angkat setelah ini adalah jangan saling menyalahkan. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Makanya kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Tadi ini kita masih berbicara tentang sepertinya kok saling menyalahkan, yang ini ngerasa enggak ngomong seperti itu, yang ini kok ngerasa kok jadinya seperti ini ya, padahal kan aku juga kan nggak begini begitu gitu. Nah ini yang kita angkat temanya hari ini adalah jangan saling menyalahkan. Sekarang Ustaz Oki mohon izin waktunya nih sebelumnya, ketika ada masalah kenapa sih manusia itu cenderung saling menyalahkan satu sama lain? Mohon izin waktunya. Ketika memiliki masalah, salah satu tabiat dari manusia adalah kamu yang salah. Kamu yang mulai duluan, maka saya akan, kalau kamu mulai aku, aku ladenin. Kamu sih yang mulai, kalau enggak juga aku nggak akan ladenin. Contohnya kira-kira seperti apa ketika kita menyalahkan orang lain. Dalam lingkup keluarga saja, ibu-ibu senang banget nyalahin anaknya. Anakku kok rapotnya jelek banget sih, ya Allah. Jelek banget, nggak dapat ranking, nyalahin anaknya. Ibunya sendiri nggak pernah ngajarin anaknya. Ibunya sendiri sibuk entah kemana sehingga anak itu diberikan kepada orang lain pendidikannya. Jadi kalau anaknya rankingnya jatuh aja disalah-salahin. Anaknya udah ABG keluyuran terus. Ibunya marah-marah, kok anakku keluyuran terus ya Allah nak. Ini anak menjadi anak nakal apa gimana sih tuh mulut ibu-ibu tuh. Kenapa ibu-ibu nyalahin anaknya sendiri? Ibu-ibunya sendiri yang nggak membuat diri ibu-ibu merasa nyaman. Anak nggak nyaman dengan ibunya, jadi dia lebih nyaman keluar sama teman-temannya. Contoh suami dan istri saling menyalahkan. Istri mengatakan, kenapa sih suamiku nggak betah banget di rumah, keluyuran terus? Karena sang istri nggak membuat nyaman suasana rumahnya. Rumahnya nggak dibuat baiti jannati seperti tadi tausiahnya Ustadz Maulana. Rumahnya dibuat neraka. Jadi sang suaminya lebih betah untuk pergi keluar dibanding dengan pulang ketemu sama istrinya. Ketemu sama istri, istrinya marah-marah terus misalnya gitu. Terus apa lagi? Kenapa ada suami-suami yang juga nyalahin istrinya? Kok istriku masakannya jarang masak sih sekarang? Ya iya, karena setiap masak nggak pernah dimakan. Bu, pernah bu? Kita masak capek-capek, suami nggak makan lagi. Dikira masak cuman
5 menit, 10 menit. Kan mulai dari beli segala, berjam-jam, capek ya Bu ya. Ya jadi malas masak karena sang suami tidak menghargai istri. Kenapa sih ada orang-orang yang saling menyalahkan satu sama lain? Pedagang saling nyalahin. Aduh, usahaku bangkrut, usahaku jualannya turun karena dia jualan produk yang sama seperti produkku. Nyalahin orang lain. Kenapa nggak introspeksi diri sendiri? Mungkin jualannya kurang bagus atau barang-barangnya kurang bagus. Kenapa sih? Alasan penyebab orang-orang menyalahkan orang lain. Pertama, karena dia tidak introspeksi diri. Rasulullah SAW saja ketika dalam sehari-harinya, satu hari saja bisa 70-100 kali beristighfar, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau maksum, tidak punya dosa sama sekali. Bermuhasabah setiap hari. Kita nggak pernah tahu apa dosa yang kita buat sehari-hari. Mata kita pernah melihat yang haram, ya Bu ya. Para laki-laki nggak sengaja ngelihat, wah perempuan cantik banget, dilihatin terus, haram itu, haram. Telinga kita mendengar yang haram, orang lagi gibah kita ikut-ikutan, nggak ngomong sih, cuma ngikut-ngikutin. Oh gitu ya, berita gitu ya, haram. Telinga kita mendengar yang haram, mulut kita membicarakan hal-hal yang haram. Contoh dari kecelakaan mulut ini, bahaya dari lisan ini apa? Salah satunya menyalahkan orang lain karena dia seolah-olah seperti gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di seberang lautan terlihat jelas. Ketika satu orang berbuat salah, dia mengatakan kamu yang mulai, kamu yang salah. Dia lupa introspeksi dirinya sendiri. Kenapa sih ada masalah seperti ini? Oh, kata surat Asy-Syura ayat 30 apa? Segala sesuatu yang terjadi pada dirimu akibat tanganmu sendiri. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Bener gak Bu? Gak mungkin tiba-tiba ada suatu masalah, suami tiba-tiba berubah, istri tiba-tiba berubah, teman tiba-tiba berubah. Kalau kita juga gak punya andil di dalamnya, betul? Pasti kita punya andil di dalamnya. Gak 100% murni kesalahan dia. Benar kan? Jadi alangkah baiknya kalau kita bermuhasabah setiap hari. Introspeksi diri, ya Allah aku salah. Kan Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku ini orang yang menganiaya diriku sendiri. Ketika kita buat dosa, kita menganiaya diri kita sendiri. Kemudian kedua, kenapa ada orang-orang yang menyalahkan orang lain selain dia tidak introspeksi diri? Karena sombong. Apa itu sombong? Ketika kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Aku ini lebih hebat, kamu itu siapa sih? Sombong, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Itu perbuatannya siapa? Perbuatannya iblis. Kenapa perbuatan iblis? Karena iblis kan diusir dari surga karena apa? Sombong, merasa lebih daripada manusia. Dirinya terbuat dari api, sementara manusia terbuat dari tanah. Sombong, sama Allah disuruh untuk bersujud di kaki Adam, gak mau iblis. Aku kan lebih baik. Itu dia, ciri-ciri orang sombong cenderung mengatakan, kamu yang salah, aku tidak punya salah sama sekali. Tidak introspeksi diri dan sombong mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Apa dampaknya? Akan timbul kebencian. Hatinya kotor, benci, apa-apa dikit-dikit orang itu buat salah, benci. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Dia nggak ada masalah, dia happy-happy, kita nih masih benci aja. Dia udah sibuk dapat kerjaan lain, kita juga masih benci aja. Kenapa? Hati yang kotor. Siapa yang harus diselamatkan? Diri kita sendiri. Kenapa? Tetap terus menyimpan hati yang kotor, penyakit yang kotor seperti itu di dalam diri kita. Rasa dengki, rasa hasut, rasa prasangka zon, prasangka yang buruk. Hati-hati. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan apa untuk orang-orang beriman? Jangan sekali-sekali kamu menggunjing orang lain, gibah terhadap orang lain, mencari-cari keburukan orang lain. Kita ini kadang suka nggak ada kerjaan, Bu. Kadang orang kalau nggak punya kerjaan, cari-cari kerjaannya apa? Ini, cari-cari keburukan orang lain, kayak nggak ada kerjaan. Padahal urusan yang baik-baik itu banyak. Pekerjaan yang paling penting banyak. Dia sibuk ngorek-ngorek keburukan orang lain. Orang-orang seperti ini kata surat Al-Hujurat ayat 12 apa? Seperti engkau memakan bangkai saudaramu yang telah mati. Apakah engkau tidak jijik dengan seperti itu, perbuatanmu yang seperti itu? Di dalam surat Al-Hujurat 11 kita bisa lihat bahwa orang-orang yang senantiasa sombong itu salah satunya dia adalah senang untuk mengolok-olok orang lain. Disebutkan apa firman Allah di situ? Bahwa ketika kita mengolok-olok orang lain, mentertawakan orang lain, hati-hati, siapa tahu orang yang engkau tertawakan lebih baik daripada dirimu sendiri. Orang-orang yang beriman, sekumpulan laki-laki, janganlah engkau mengolok-olok, merendahkan sekumpulan yang lain. Siapa tahu orang yang engkau tertawakan, orang yang engkau olok-olok jauh lebih baik di mata Allah dibanding dirimu sendiri.
Jadi jangan merasa aku ini soleh, aku ini benar. Benar itu kemutlakan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Karena, alangkah lebih baik kita berintrospeksi diri. Karena nih buat yang lagi nonton, kadangkala ada orang saling menyalahkan karena menyembunyikan kebusukan dia sendiri. Nauzubillah. Jadi seolah-olah begitu jadinya ya, akhirnya dia mencoba menjelek-jelekan lain untuk menyembunyikan ketidakmampuannya sehingga melampiaskan kesalahannya dia kepada orang lain. Nauzubillah. Ini buat jamaah yang di rumah, nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918717. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana. Tentang apa? Tentang apa bahayanya jika manusia selalu menuding dan saling menyalahkan. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, ibu-ibu dari mana nih? Yang dari Bogor yang mana? Nggak ada. Itu yang ini dari mana yang kuning tadi? Garut. Jadi hari ini semua dari Garut. Ada yang dari Cirebon juga. Ya Allah, yang dari Cirebon angkat tangan. Mana yang Cirebon? Oh, yang hijau ini Cirebon juga. Masya Allah, senang banget. Ada dari Makassar? Ada. Angkat tangan dari Makassar. 1, 2. Lagi. Ada yang dari Batam? Dari Saya sebenarnya nggak jelas suku saya apa. Oh, gitu ya? Orang tua Jawa, Palembang, Batam. Jadi sukunya apa tuh? Tunjuk aja tiga-tiganya. Ya kan? Kalau gitu tunjuk tiga-tiganya. Makanya nggak jelas ditunjuknya apa. Kalau Ustadz kan jelas Makassar. Mas Fadli apa? Kalau saya Jakarta, Palembang dan sekitarnya. Kayak inian aja. Hari ini kita datang bintang tamu. Bintang tamu kita ini ada Ibu Emma Fauzia. Ada yang tahu Bu? Siapa Bu? Siapa yuk? Siapa? Ibunya Vicky, betul banget. Bu? Tepuk tangan lu dong Bu. Assalamualaikum Ibu Emma. Waalaikumsalam. Kumaha? Kumaha. Ibu, kalau Ibu asli dari mana Ibu? Ibu Emma? Betawi aja deh. Oh Betawi aja. Banyak juga jangan-jangan.
Betawi mana. Ya udah nggak apa Betawi aja. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ini Vicky nggak diajak? Enggak takut ngerepotin ya Bu. Vicky lagi syuting. Lagi syuting. Iya. Tadi kan kalau bisa kita cerita tadi dari Makassar mana? Dua orang Makassar. Kemarin saya jadi ingat itu. Kenapa? Kita punya ini jalan-jalan ke Makassar. Oh, iya. Ustadz sempat tausiah di Makassar. Itu seru banget Ustadz Oki. Di tempat. Kenapa tahu nggak ya? Ustadz? Aku bahas dari situ sesuatu banget. Karena banget. Alhamdulillah pas di Makassar saya bahas tentang keluarga. Oh, serunya. Ini jamaah di studio bingung nih. Emang ngomongin apaan sih? Yang Mau di rumah tahu. juga bingung. Kalau gitu langsung aja kita ajak lihat tayangannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Dalam rangka HUT Yayasan Kemala Bayangkari, Ustadz Maulana, Fadli dan Ade Gingsul bersilaturahim ke Sekolah Polisi Negara Batua, Makassar, Sulawesi Selatan. Wah, sepertinya para ibu Bayangkari sudah siap mendengarkan tausiah Ustadz Maulana ya. Tema yang diangkat adalah Baiti Jannati. Apa sih Baiti Jannati itu Ustadz? Nah jamaah, seperti apa jawaban Ustadz Maulana? Baiti jannati, rumahku, surgaku. Banyak orang menjadikan rumahnya adalah nerakanya. Apa syaratnya jannah? Apa syaratnya surga? Ada 3. Yang pertama. Yang pertama cincinnya baru Ibu. Parauhu wa raihanu wa jannatun naim. Apa itu? Nikmat, tentram, dan rezeki. Ini harus ada 3 itu. Kalau merasa nikmat, nyaman di rumah, itulah surga. Merasa damai di rumah, itulah surga. Merasa mendapatkan rezeki, pemanfaatan di dalamnya, itu adalah surgamu. Tapi ingat, banyak yang salah paham tentang surga. Surga itu tidak usah jauh kemana-mana. Surga itu ada di rumahmu. Biar rumahnya kecil, yang penting kita tenang tinggal di dalam. Sekarang, kembali pada diri kita. Apakah kita akan menjadikan rumah kita adalah surga? Itu kembali pada diri kita. Karena ingat, An-Nisa'u imadud bilad. Ingat, perempuan itu tiangnya negara. Kapan perempuan itu dihina, maka hancur negara itu. Sama juga, kapan sosok wanita di rumah tangga itu tidak dimuliakan, tunggu rumah tangga itu akan hancur. Makanya wanita harus dijaga, karena inti dari rumah itu adalah salah satunya adanya sosok wanita. Orang bisa berperan sebagai laki-laki, orang bisa mencari nafkah, tapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi seorang ibu. Tidak ada. Mana tahan suami kalau meninggal istrinya, tapi wanita masih tahan walaupun sudah tidak ada suaminya. Tidak ada yang lamar. Wanita sanggup setia, laki-laki mana tahan setia. Nih jamaah yang ada di sini saya minta mungkin yang mau bertanya, yang mau curhat sama Pak Ustadz boleh saya kasih kesempatan. Angkat tangannya terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari Ketua Cabang Luhut Timur. Pak Ustadz, ini mohon maaf saya mau menanyakan, sebetulnya pertanyaan saya ini bukan pertanyaan pribadi saya, tapi saya mewakili dari mungkin sebagian kecil atau sebagian besar dari ibu-ibu yang hadir di sini, atau terutama sekali mewakili dari anggota kami. Di sana banyak sekali permasalahan rumah tangga, terutama suami-suami yang nyeleweng atau selingkuh. Tetapi permasalahannya, mereka itu sudah tidak membiayai istrinya, sudah nyeleweng dan tidak mengakui lagi anaknya. Bagaimana itu caranya saya nanti memberitahu? Jangan Pak Ustadz, sabar Pak Ustadz. Dia mau lawan. Mohon maaf Pak Ustadz, jadi dia sudah tidak menghidupi anak istrinya, tidak mengakui lagi. Nah, bagaimana caranya saya memberitahu ke suami ataupun istrinya, karena setiap hari istrinya selalu ke rumah saya minta petunjuk-petunjuk. Jadi saya juga bagaimana caranya, sedangkan suaminya kayaknya sudah buta hatinya. Oh, Masya Allah. Bagaimana
cara solusinya. Terima Siap, kasih Ibu. Ustaz. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada semua orang-orang yang di rumah yang lagi nonton, laki-laki yang tidak menafkahi istrinya tidak pantas disebut laki-laki, tidak pantas disebut suami, karena tugas suami menafkahi, mendidik dan melindungi. Mohon maaf, Anda sudah melanggar undang-undang pernikahan tentang 4 hal itu. Jikalau tidak menafkahi istri 4 bulan berturut-turut, sudah tidak dipantas lagi dijadikan suami. Sudah bisa menggugat wanita untuk cerai. Mohon maaf, saya tidak menganjurkan perceraian, tapi minta pertanggungjawaban. Tapi kalau persoalan selingkuh, saya tidak ikut campur. Karena selingkuhnya laki-laki, jangan menyalahkan laki-laki, tapi introspeksi diri sang wanita. Karena bisa jadi suami selingkuh karena istrinya selalu tidur membelakangi suami. Salah. Istri yang tidur membelakangi suami pertanda dia sudah melakukan dosa. Haram memberi punggung suami. Tidak boleh. Mana mungkin orang pergi makan di warung kalau makanan di rumah enak. Betul banget. Jadi Ibu yang di belakang jelas Ibu ya. Mohon izin ya. Terima kasih banyak. Ini rame banget. Ini Masya Allah. Bait Masya Janati Allah. tapi di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Sadaqallahul azim. Singkat bahwa kadangkala manusia senantiasa mengolok-olok yang lain, bahkan yang banyak itu wanita yang selalu menggunjingkan wanita lain. Ingat, bisa jadi mereka yang kau gunjingkan jauh lebih baik daripada dirimu. Singkat. Kalau begitu, kembalikan pada diri kita. Apa bahayanya jikalau manusia selalu menundung, menuding, menjelekkan, menyalahkan orang lain? Sekarang, ketika manusia pintar menilai orang, sebenarnya dia sudah menyalahkan dirinya, memperlihatkan kebusukan dirinya. Orang yang baik senantiasa menutupi aib saudaranya, bukan malah mengangkat aib saudaranya.
ibarat antara lalat yang instingnya mencari kebusukan. Ibarat lebah yang instingnya mencari kebaikan. Dengan mudahnya lebah itu mendapatkan bunga, dan dengan mudahnya lalat menemukan tuh kotoran. Kenapa? Karena memperlihatkan sisi kebusukan dirinya. Kalau begitu, hati-hati. 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 Sebenarnya manusia itu memperlihatkan kebusukan dirinya. Kebayang nggak kalau ketika engkau menyakiti hati orang dengan memperlihatkan kebusukan orang, bagaimana kalau dirimu yang digituin? Rasakan. Memangnya manusia itu tidak punya hati? Memangnya mereka tidak punya keluarga? Makanya ketika manusia dikuncingkan, diperlihatkan kesalahan, keburukannya, suatu saat nanti engkau akan mengalami juga. Jadi sebenarnya bahayanya kembali kepada diri. Bagaikan orang yang menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Artinya ketika engkau mengombongkan orang, orang sebenarnya sudah menilai kau. Ih, jahat banget itu orangnya. Ih, jelek banget sih orang itu. Sebaliknya, ketika kita berkata, oh dia baik, dia berusaha menutupi aib orang. Oh, apa kata orang? Ih, baik banget ya orang itu. Itu. Jangan menjadi perusak, tapi menjadilah hamba yang mengurus, yang merawat. Bukan merusak. Bukan senantiasa mencuri-curi, mencari-cari kabar yang buruk untuk mempermalukan saudara. Ada 3 loh yang haram dilakukan. Ada 3 yang haram dilakukan. Apa itu? Yang pertama yang haram dilakukan adalah mengambil haknya orang. Yang kedua, sudah lihat cincin saya? Batu giok. Yang kedua, apa yang kedua? Adalah maaf, menyakiti hati orang. Wah, ini. Yang ketiga, melukai tubuh orang. Hati-hati, kalau kena telinga, balasnya telinga. Tapi kalau hati, memutuskan silaturahmi, jangan harap engkau mencium baunya sorga. Apalagi ini, insya Allah tidak lama lagi Ramadan. Kita akan masuk Ramadan. Betul. Salah satu orang yang ditolak Ramadan adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Nauzubillah. Yang tidak saling bermaafan. Betul. Makanya mumpung mau masuk Ramadan, mudah-mudahan Alona sudah baikan sama Piki. Amin. Diawali dengan baik sama ibunya Piki. Mungkin dulu. kan juga harus diselesaikan dulu masalahnya. Cuma hari ini saya ada ngeliat perbedaan dari Pak Ustadz, tangan kanannya lebih aktif nih. Coba sekali lagi. Kenapa coba. sih Ustadz ada tangan perbedaan kanannya? apa sih? Oh pantas. Jam tangan sama cincinnya baru. Agak aktif tangannya hari tangan ini saya lihat. tangan baru. Cincin baru apa jam baru? Saya memang kalau ceramah selalu angkat tangan. Ada masalah dengan tangan saya. Udah, ini kita mau coba menyelesaikan masalah juga nih. Ini ngobrol-ngobrol lagi nih, Ibu Emma. Ya. Ibu Emma kemarin kan kita lagi dengar-dengar lagi rame kan si Vicky ini kasusnya nih masalah yang mobil lah, yang masalah apalah segala macam. Pernah nggak sih Ibu Emma kayak menyalahkan Vicky? Kamu kok jangan begitu dong, kamu terlalu banyak nih kasusnya nih. Yang ini baru selesai, ini ada lagi masalah baru. Pernah nggak ngomong gitu sama Vicky? Sering ya? Sering, tapi bukan kepada seperti itu. Oh bukan seperti itu. Iya, lebih bagaimana sih lebih mengingatkan kepada anak? Lebih kepada hati-hati. Hati-hati. Iya, saya bilang pertemanan itu
kamu harus hati-hati. Enggak semua juga yang ada di hati kamu sama ada yang di hati orang yang kamu kenal. Seperti itu. Karena rame banget tuh kasusnya tuh, masalahnya kemarin saya sempat, waduh, kayaknya kasihan banget nih Vicky nih kena kasus ya kalau lagi. saya sih lebih kepada ikhlas aja. Gitu ya. Kalau kita menghalang-halangi pembicaraan orang itu kan sulit. Betul. Ya lebih kepada ikhlas aja. Apapun pemberitaan orang, apapun kekesudutan orang kepada keluarga kami, yang penting kita tidak berbuat seperti itu dan tidak pernah menjolimi orang. Nah, ini sekarang nih mumpung ada Alona juga di sini gitu ya sebelah sana. Ini kan ada tante saya apa, tidak Ibu? pernah punya problem, punya masalah sama beliau. Enggak gini, ini kan Ibu tahu kan kalau Alona ini kan adalah teman baiknya sama Vicky dulunya nih sebelumnya gitu loh. Karena masalahnya yang kita pernah dengerin mungkin juga aja main di studio ini yang di rumah juga. Enggak, ada kenal baru juga kok sama Vicky. Kenal baru. Justru katanya statement itu yang mengatakan bahwa lagunya Vicky diambil sama Alona itu. Oh, itu kan masa lalu udah lewat. Kita sudah mengikhlaskan. Gitu. Sudah ditutup itu tahun 2013. Maaf ya, apa yang diikhlaskan? Sudah selesai. Apakah saya mencuri lagunya? Maaf, saya tidak pernah mencuri apapun. Ya, saya tidak pernah mencuri dan saya tidak pernah juga niat untuk membeli lagu Vicky. Kalaupun saya ingin mau membeli lagu, saya ingin mau membeli lagunya Mas Dhani ataupun Teteh Meli, enggak sama Vicky juga gitu. Jadi di saat di trans pun Alona bilang, dia bilang katanya Alona tidak bisa membayar lagunya Vicky. Terus sekarang Alona dituduh mencuri lagunya Vicky. Skenario apa lagi ini? Tolonglah gitu loh. Tolonglah. Maksudnya jangan dibuat-buat lagi gitu loh. Enggak, ini kan harapan-harapan kita kan mudah-mudahan kan setiap ada permasalahan keluar dari Islam itu Indah itu jadi selesai masalahnya. Maksudnya ini gini loh, maksudnya ini kan permasalahan-permasalahan ini kan sebenarnya kan hanya kabar-kabar burung awalnya seperti tadi yang kita bahas di awal oleh Pak Ustadz. Nah, harusnya bagaimana nih menyikapinya nih, Alona menyikapinya gimana, Ibu Emma menyikapinya gimana Pak Ustadz? Silakan, mohon izin. Alona gini, merasa nggak ngambil lagunya orang? Demi Allah Rasulullah, demi rezeki Alona hilang kalau misalkan Alona mengambil ataupun mencuri. Stop. Dengarin lagi. Itu lagu ciptaan siapa? Memang ciptaannya Vicky. Ciptaan Vicky. Yep. Ciptaan Vicky, kemudian lagu itu dikasih Alona. Dia yang menyuruh Alona menyanyikan lagu versi dangdut di saat Vicky di penjara.